Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Topik pembahasan kita membahas siklus pengeluaran atau siklus pembelian. Oke, capaian pembelajaran untuk pertemuan ini adalah di mana setelah rekan-rekan mempelajari siklus pengeluaran, nanti rekan-rekan bisa menjelaskan gambaran umum siklus pengeluaran kas, kemudian rekan-rekan bisa menjelaskan proses bisnis siklus pengeluaran kas, kemudian yang ketiga rekan-rekan bisa menunjukkan pengendalian terhadap aktivitas siklus pengeluaran kas. Oke, kita mulai dengan divisi apa saja yang berkaitan dengan pengeluaran. Oke, sebelum masuk ke divisi apa saja yang berkaitan dengan pengeluaran, di sini saya akan menjelaskan aktivitas apa saja sih yang masuk ke dalam bagian pengeluaran. Nah, aktivitas yang merupakan bagian dari pengeluaran kas adalah aktivitas pembelian. Contohnya misal pembelian barang dagang, pembelian bahan baku, kemudian bisa juga pembelian perlengkapan ataupun pembelian peralatan ya. Nah, kita sekarang masuk ke divisi yang berkaitan dengan pengeluaran. Di sini ada yang pertama divisi lainnya. Divisi lainnya ini divisi apapun yang nantinya meminta atau mengajukan untuk melakukan pembelian. Yang kedua adalah pemasok atau supplier. Yang ketiga adalah divisi pembelian. Yang keempat divisi gudang. Yang kelima ini sistem terkomputerisasi. Dan yang keenam adalah bank. Oke, untuk perusahaan yang masih kecil, divisi pembelian ini biasanya dirangkap oleh kepala bagian tertentu. Contohnya adalah kepala bagian umum atau kepala bagian gudang. Sedangkan pada perusahaan yang sudah besar, untuk divisi pembelian ini sudah mempunyai divisi tersendiri. Oke, divisi-divisi yang tadi disebutkan tadi, itu biasanya aktivitasnya atau tugasnya apa saja gitu ya. Yang pertama adalah divisi lainnya, ini divisi apapun ya, yang mengajukan meminta barang. Kemudian yang kedua adalah pemasok atau supplier. Di sini pemasok kita adalah menerima pesanan barang dari perusahaan. Setelah menerima pesanan barang, dia mengirimkan pesanan barang, kemudian mengirimkan tagihan pembayaran. Kemudian yang ketiga adalah bagian gudang. Nah, bagian gudang ini adalah memeriksa ketersediaan barang. Kemudian bagian keempat di sini adalah bank. Bank ini adalah update data perusahaan, mengupdate data perusahaan. Nah, yang kelima adalah komputerisasi. Komputerisasi ini update data pengeluaran. Dan yang keenam, divisi pembelian ini yang paling banyak nih. Dia tugasnya pertama adalah mengidentifikasi pemasok dulu, kemudian mengidentifikasi kebutuhan barang, baru memesan barang. Jadi, divisi pembelian ini enggak langsung memesan barang, tapi dia mengidentifikasi pemasok dulu, kemudian mengidentifikasi kebutuhan barang, baru memesan barang. Setelah memesan barang, baru menerima barang. Nah, menerima barang ini juga barang diverifikasi dulu, memverifikasi barang, baru nanti mengecek tagihan dan membayar tagihan. Oke, ini saya akan menjelaskan tentang gambaran aktivitas dari siklus pengeluaran, yaitu pertama adalah mengajukan permintaan pembelian barang. Setelah itu yang kedua, divisi pembelian harus memastikan dahulu bahwa ketersediaan barang yang diinginkan memang tidak mencukupi gitu. Jadi harus dilihat dulu ya, benar gak tidak mencukupi. Kalau memang tidak mencukupi baru melakukan pembelian barang. Tetapi kalau misalnya persediaannya masih ada ya seharusnya dipending dulu gitu. Nah, di sini yang nomor 2 ini maksudnya seperti itu, yaitu divisi pembelian harus memastikan dahulu bahwa ketersediaan barang yang diinginkan memang tidak mencukupi. Kemudian yang ketiga, selanjutnya dilakukan pemilihan pemasok mana yang akan dipesan. Jadi untuk supplier atau pemasok di sini harus dipilih ya, kira-kira mana yang paling baik. Nah, itu bersamaan dengan proses identifikasi kebutuhan barang yang diinginkan. Kemudian yang keempat, setelah memilih pemasok yang dipercaya untuk mendatangkan barang, dan barang yang akan dipesan sudah diidentifikasi, baru kemudian perusahaan akan memesan barang ke pemasok. Nah, yang kelima, pada waktu yang sudah disetujui bersama, perusahaan akan mendapatkan barang yang diinginkan beserta tagihannya. Kemudian yang keenam, setelah menerima barang, untuk memastikan barang yang dikirim sesuai dengan yang dipesan, dan untuk memastikan juga bahwa tidak terjadi kerusakan terhadap barang yang dikirimkan, dilakukanlah proses verifikasi terhadap barang yang diterima. Setelah itu, setelah barang diterima dan menerima tagihan, pembelian baru diakui utang kalau memang kita akan membelinya secara kredit. Oke, biasanya apa saja sih yang dilakukan perusahaan dalam mengidentifikasi pemasok atau supplier? Nah,
pemasok atau supplier ini mempunyai peran utama ya. Peran utama pemasok dalam aktivitas siklus pengeluaran adalah sebagai penyedia barang yang dibutuhkan seluruh unit di perusahaan. Nah, yang biasa kita lakukan untuk mengidentifikasi supplier atau pemasok ini, agar kita nggak salah pilih pemasok ya, agar pemasok yang kita pilih ini mempunyai kualitas barang yang bagus dengan harga yang terjangkau, yang pertama kita harus memeriksa dulu catatan historis kinerja pemasok. Kita cek dulu catatan historis kinerja pemasok. Setelah itu kalau memang bagus baru kita mengonfirmasikan kesediaan barang yang diinginkan. Dan yang ketiga memastikan metode pengiriman, waktu pengiriman, metode pembayaran, dan kesepakatan pengadaan barang yang dilakukan. Oke, nanti dokumen apa saja yang digunakan dalam siklus pengeluaran kas? Pertama, dokumen surat permintaan harga. Kemudian yang kedua adalah surat order pembelian. Yang ketiga adalah surat penerimaan atau laporan. Sorry, ini LPH ini laporan ya, laporan penerimaan barang. Kemudian yang keempat, SPPH, surat penerimaan penawaran harga. Kemudian yang kelima adalah SDP, surat daftar pembelian. Yang keenam adalah LPT, laporan pembelian tunai. Nah, yang ketujuh adalah LPK, laporan pembelian kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau nanti memperlihatkan tentang flow chart dari siklus pembelian. Ya, sebelum masuk ke situ, ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, yaitu kita harus paham tentang simbol-simbol dari flow chart ya. Ini sudah kita bahas ya. Ini hanya mengingatkan kembali. Nah, oleh karena itu kita langsung saja ke flow chart. Di sini saya ambil flow chart-nya adalah flow chart, contoh dari flow chart pembelian tunai. Nah, di pembelian ini sebenarnya ada dua tahap ya, yaitu pembelian berdasarkan penawaran dari supplier atau pembelian berdasarkan inisiatif dari perusahaan. Nah, ini saya ambil dari pembelian tunai berdasarkan inisiatif dari perusahaan. Nah, simbol-simbol ini kan tadi sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya, dan tadi juga sudah saya ingatkan lagi ya, apa artinya gitu ya. Oke, yang ini ya. Ini off connection artinya adalah digunakan untuk penghubung halaman yang berbeda. On connection digunakan untuk penghubung dalam satu halaman. Manual operation digunakan untuk kegiatan yang dilakukan secara manual. Untuk yang terminator digunakan untuk mengawali dan mengakhiri suatu sistem. Untuk yang multi dokumen ya, ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen dilaksanakan dalam satu paket. Untuk yang seperti ini artinya dokumen atau formulir yang digunakan untuk merekam data transaksi. Kemudian yang seperti ini artinya adalah digunakan untuk menyatat data yang direkam sebelumnya di dalam dokumen. Nah, yang segitiga terbaik ini artinya arsip sementara, sedangkan yang segitiga ini artinya arsip tetap. Yang ini artinya decision, yaitu menggambarkan tentang keputusan yang akan dibuat. Dan yang seperti terakhir adalah annotation yang artinya catatan. Oke, langsung saja kita ke flow chart dari pembelian tunai. Ini pembelian tunai berdasarkan inisiatif dari perusahaan. Oke, kita lihat yang pertama di sini adalah dimulai dari startnya dari bagian gudang ya. Tolong nanti rekan-rekan perhatikan tanda panahnya ya. Nah, di sini dari bagian gudang. Nah, bagian gudang biasanya membutuhkan barang. Nah, bagian gudang karena membutuhkan barang, dia membuat SPP, yaitu surat permintaan pembelian rangkap 2 ya, dibuat rangkap 2, di mana lembar 1 dikirim ke bagian pembelian, nah di sini, dan lembar kedua disimpan di bagian gudang sebagai arsip ya. Oke, kemudian kita ke bagian pembelian ya. Nah, bagian pembelian kan menerima SPP nih. SPP lembar pertama dari tadi bagian gudang ya. Berdasarkan SPP lembar pertama, maka bagian pembelian membuat SPPH, yaitu surat permintaan penawaran harga. Nah, SPPH ini dikirimkan ke bagian supplier. Nah, yang ini ke bagian supplier. Dan supplier membuat SPH ya. SPH ini adalah surat penawaran harga ya, membuat SPH. Nah, berdasarkan SPH tersebut, bagian pembelian membuat SDP. Nah, berdasarkan SPH ya, ini kan A ya. A ke sini balik lagi ke sini. Ya, berdasarkan SPH dia membuat SDP, yaitu surat daftar pembelian yang dikirimkan. SDP ini dikirimkan ke pimpinan ya, untuk mendapatkan persetujuan. Nah, kalau sudah mendapatkan persetujuan,
Jika pimpinan menyetujui SDP di sini, maka SDP dikirimkan lagi setelah disetujui ditandatangan ya. Nanti maka SDP itu dikirim lagi ke bagian pembelian ya. Nah, surat daftar ini dikirim lagi ke bagian pembelian. Yang SDP yang sudah di SCC yang ini nih ya, dikirim lagi ke bagian pembelian. Jika tidak, maka dikembalikan lagi ke awal nih karena disetujui, maka dikembalikan ke bagian pembelian. Nah, berdasarkan SDP yang sudah disetujui, bagian pembelian membuat SOP ya. Berdasarkan SDP disetujui, dia membuat SOP, itu surat order pembelian. Nah, dari surat order pembelian ini dibuat 4 rangkap. Ini kan ada 4 rangkap ya. Di mana rangkap pertama dikirim ke bagian supplier, rangkap kedua dikirim ke bagian keuangan, nih keuangan yang ini ya. Tadi yang pertama dikirim ke bagian supplier, yang kedua dikirim ke bagian keuangan. Kemudian rangkap ketiga dikirim ke bagian gudang. Rangkap ketiga dikirim ke bagian gudang ya. Rangkap ketiga dikirim ke bagian gudang ya. Kemudian rangkap keempat disimpan dalam arsip ya. Oke. Setelah itu supplier menerima SOP lembar pertama. Nah, di sini supplier menerima SOP lembar pertama ya. Kemudian supplier membuat faktur. Fakturnya ini dibuat 2 rangkap ya. Lembar pertama dikirim beserta barang pesanan di bagian pembelian ya. Lembar pertama dikirim beserta faktur ke bagian pembelian ya. Ini yang ini. Oke, setelah itu lembar kedua untuk faktur tadi disimpan sebagai arsip. Lembar kedua disimpan sebagai arsip. Nah, oke, bagian gudang menerima barang dan mencatat. Di sini bagian gudang menerima barang ya, dan mencatat barang berdasarkan SOP lembaran ketiga. Di sini kan dia membuat laporan penerimaan barang ya. Laporan penerimaan barang ini dibuat 3 rangkap, di mana lembar pertama dikirim ke bagian pembelian ya, dikirim ke bagian pembelian, kemudian lembar kedua dan faktur dikirim ke bagian keuangan, nanti dikirim ke bagian keuangan ke sini, dan lembar ketiga diarsipkan. Kemudian yang ke-9 bagian keuangan ya. Di sini bagian keuangan menerima SOP bagian kedua dan faktur dari LPB ya, menerima SOP dan faktur dari LPB ini, laporan penerimaan barang, bagian keuangan melakukan pembayaran ke supplier ya. Gitu. Nah, bagian supplier menerima uang ya. Setelah menerima uang dari bagian kedua, bagian supplier membuat faktur lunas ya. Membuat faktur lunas. Di sini membuat faktur lunas 2 rangkap, di mana lembar pertama dikirimkan ke bagian keuangan dan lembar kedua dikirimkan ke bagian arsip. Nah, bagian keuangan, nah ini dapat dari sini ya. Bagian keuangan menerima faktur lunas. Berdasarkan faktur lunas tersebut, bagian keuangan membuat membuat laporan pembayaran tunai rangkap 2, lembar 1 dan dikirimkan ke pimpinan dan lembar kedua disimpan sebagai arsip. Nah, ini merupakan voucher pembelian tunai. Nah, ini saya ambil dari internet ya, dengan websitenya benben030wordpress.com. Nanti ini saya kalau mau mempelajari masih tadi dijelaskan masih bingung, nanti saya kirim linknya ya. Saya ambil referensi dari website tersebut. Oke. Nah, ini yang penjualan kredit ya. Tadi kan ini penjualan tunai, nah ini penjualan kredit. Cara membacanya seperti itu. Nanti untuk yang penjualan kredit ini juga saya ambil dari benben030wordpress.com ya. Nanti rekan-rekan saya tulis websitenya di bawah. Nanti untuk mempelajari lebih lanjutnya bisa klik di website tersebut. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke metode pengendalian persediaan barang ya, atau metode pengendalian pembelian. Kenapa? Pembelian itu kan berkaitan dengan persediaan barang. Maka di sini kita juga mempelajari metode pengendalian persediaan barang. Nah, untuk metode pengendalian persediaan ini ada 2 metode ya, yaitu metode pengendalian persediaan tradisional sama yang alternatif.
Kalau yang tradisional ini sering disebut dengan kuantitas ekonomi, pesanan ekonomik atau EOQ ya. Economic Order Quantity. Nah, pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pesanan atau pergudangan dan kekurangan persediaan. Nah, metode EOQ ini sudah dipelajari di mata kuliah akuntansi biaya ya. Kemudian yang kedua, metode pengendalian persediaan alternatif. Di sini ada dua, yaitu dengan MRP dan JIT. MRP ini adalah Material Requirement Planning, yang merupakan pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Nah, beda dengan JIT, Just in Time. Nah, ini juga dipelajari waktu di mata kuliah akuntansi biaya ya. Jadi di sini saya menjelaskan kulit-kulitnya saja. Nah, sistem JIT ini berusaha untuk meminimalkan, bukan menghilangkan ya, baik biaya penggunaan maupun kekurangan persediaan. Jadi dia lebih minimalkan. Intinya adalah apakah perbedaan utama antara Materials Requirement Planning atau MRP dengan JIT ya. Nah, sistem MRP ini menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Sedangkan sistem JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi ya. Oke, pengendalian apa saja yang dapat diterapkan dalam siklus pembelian? Yang pertama adalah pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi ini adalah bagian penanggung jawab dalam pengendalian persediaan, itu harus terpisah dengan bagian pencatat persediaan. Kemudian yang kedua, bagian pencatat pengeluaran kas mesti terpisah dari unit yang mengeluarkan cek. Ya, itu untuk pengendalian organisasi. Kemudian untuk pengendalian dokumen, yang pertama adalah pada proses pembelian setiap menggunakan dokumen harus ada dokumen yang didokumentasikan. Ya, setiap kebijakan yang terkait dengan pembelian harus dinyatakan secara tertulis. Nah, yang ketiga ada namanya pengendalian praktik manajemen. Nah, pengendalian praktik manajemen ini yaitu merupakan pelatihan karyawan yang sesuai dengan bidang ya. Praktik manajemen yang baik meliputi pelatihan karyawan yang sesuai dengan bidang, kemudian prosedur yang jelas atas pengembangan sistem atau perubahan atas sistem yang sudah berjalan, serta adanya audit rutin atas siklus pembelian. Yang keempat adalah pengendalian akses ya. Pengendalian akses ini seperti adanya password, kemudian adanya pembatasan hak akses terhadap komputer, kemudian pembuatan backup data secara rutin, dan pembatasan akses masuk ke gudang tempat penyimpanan barang. Jadi untuk masuk ke gudang itu juga harus dibatasi. Nah, biasanya di dalam pengendalian siklus pembelian ini kita mengenal ada namanya kickback ya. Kickback. Nah, apa itu kickback gitu ya? Kickback ini adalah istilah atau pemberian hadiah dari pemasok untuk petugas bagian pembelian dengan tujuan mempengaruhi pilihan. Nah, ini nggak boleh nih ya. Ini kita jadi di dalam siklus pembelian ini ada istilah yang dimaksud dengan kickback. Kickback ini adalah pemberian hadiah dari supplier atau pemasok untuk petugas bagian pembelian dengan tujuan mempengaruhi pilihan. Nah, kalau kayak gini kan bisa jadi nanti pemasok yang memberi hadiah kualitasnya juga nggak bagus gitu. Oke, selesai materi kita hari ini. Thanks for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.